Halo sahabat makna dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa bersama dalam program Sate Bang Jack. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk duduk diam di hadapan Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Bacaan hari ini diambil dari Yeskiel, pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Mereka akan kuberi hati yang baru dan budi yang baru. Hati mereka yang sekeras batu akan kuambil dan kuganti dengan hati yang taat kepadaku. Seharusnya kita tahu bahwa Tuhan menginginkan agar kita hidup dalam kasih, sukacita, dan kedamaian yang melimpah. Namun, ketika kita mengalami keadaan yang menekan ataupun penderitaan dalam jiwa kita, seringkali hati kita menjadi keras, sehingga tidak ingin atau tidak bisa lagi mengasihi. Seperti ditulis dalam Yeskiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-19, Tuhan tidak menghendaki kita mengeraskan hati, melainkan kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk membuat hati kita lembut kembali dipenuhi kasih. Orang mengeraskan hati karena berbagai alasan. Saya pernah memiliki hati yang keras karena saya pernah dilecehkan saat masih anak-anak. Dan orang yang seharusnya mengasihi saya ternyata mengabaikan bahkan meninggalkan saya. Saya ingat betapa orang menyalahgunakan saya dan menyakiti saya. Sehingga untuk melindungi diri, saya menutup dan mengeraskan hati saya. Ketika hati seseorang menjadi keras, sangat sulit melembutkannya kalau hanya mengandalkan kekuatan manusia sendiri. Untuk merubah itu, diperlukan kekuatan supranatural dari Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah yang bisa menggapai bagian terdalam hati kita dan menyembuhkan luka-luka itu. Roh Kudus akan mengingatkan betapa Tuhan mengasihi kita dan tidak akan meninggalkan kita. Roh Kudus akan mengingatkan bila kita melakukan yang salah pada diri kita maupun orang lain. Ketika mempunyai hati yang keras, kita akan memperlakukan orang lain dengan buruk dan kita tidak peduli. Bahkan seringkali tidak menyadarinya. Saat Roh Kudus melembutkan hati kita akan lebih menyadari perasaan orang lain dan kita lebih peduli. Ketika kita keras hati, kita juga berdosa pada Tuhan. Dan lebih parah, kita tidak merasa bersalah. Dosa memisahkan kita dengan Tuhan bila Roh Kudus bekerja di dalam kita. Ia akan menarik kita kembali kepada Tuhan. Kita menjadi peka akan dosa kita sehingga kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saya memahami bagaimana orang yang keras hatinya menjadi orang yang sulit, kesepian, menyendiri, dan hidup yang menyedihkan. Ini dimulai ketika kita tidak sensitif pada Tuhan. Kita menutup diri, menjauh dari orang. Jangan biarkan itu terjadi sebelum terlarut. Segeralah minta Roh Kudus menghilangkan bagian hati Anda yang keras tadi dan menggantinya dengan hati yang lembut. Dalam Alkitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-14, Yesus memberitahu murid-muridnya bila datang ke rumah seseorang atau sebuah kota yang tidak menerima mereka, sebaiknya tinggalkan rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya. Dan pergilah ke tempat lain. Yesus tidak ingin murid-muridnya tinggal dalam penolakan. Dia ingin murid-muridnya fokus melakukan tugasnya dan meninggalkan penolakan. Demikian pula bila Roh Kudus menggerakkan hati kita bisa tetap damai menghadapi penolakan, maka orang ingin tahu dari mana datangnya damai tersebut. Kalau hati kita hanya dipenuhi penolakan dan kemarahan, kita tidak bisa lagi mendengar Tuhan dengan baik. Tuhan akan menuntun kita mengatasi persoalan-persoalan kita bila kita meneduhkan diri melepas gejolak penolakan dan masalah. Hidup tentu tidak lepas dari masalah dan penolakan, tapi kita bisa merespon dengan berkata, Tuhan, Engkau penuh belas kasih. Aku menyadarkan percayaku padamu juga saat melalui badai ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhanku, kubuka hatiku untuk Roh Kudus. Lembutkanlah hatiku yang keras, sehingga aku makin mendengar suara-Mu
dan merasakan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, amin.